materi manajemen klinik. Ini hari ini jatah saya untuk memberikan materi terkait leadership. Oke, perkenalkan saya baru pertama kali bertemu. Perkenalkan Dr. Yusuf Ibisono, saya owner dari klinik keluarga. Juga sekarang mementori beberapa klinik-klinik. Kita membantu teman-teman dalam manajemen klinik, dalam mengelola tim, dalam marketing, dalam mengelola kliniknya masing-masing. Kita belajar bareng-bareng untuk saling mengembangkan, membuat klinik kita menjadi growing, jadi berkembang, jadi sustain, bisa bertahan lama ataupun jadi profit ya, jadi menguntungkan kita masing semuanya. Oke teman-teman, nggak lama-lama kita ini, saya izin share screen ya. Oke, materi saya kali ini terkait tentang bagaimana sih mengatasi tantangan ataupun mengembangkan leadership dalam pelayanan klinik. Oke, perkenalan singkat saya. Sekarang saya mengembangkan mentoring klinik, membantu teman-teman dalam mengembangkan kliniknya masing-masing. Kita belajar bareng-bareng. Sudah kurang lebih sekitar jalan 1 tahun ini, lebih setahun ini kurang lebih kita bantu teman-teman untuk sama-sama mengembangkan klinik masing-masing. Oke teman-teman. Oke. Nah, saya mengembangkan klinik secara sendiri itu memang dari tahun 2013 saya mengembangkan klinik keluarga, tetapi sebelumnya semenjak lulus kedokteran Sultan Agung tahun 2001 saya sudah berkeliling klinik-klinik ataupun membantu mengembangkan klinik-klinik yang lain, dan tahun 2013 di Cipanas, Cianjur, saya mengembangkan klinik sendiri di klinik keluarga. Sekarang sudah berkembang alhamdulillah, dan ini mengembangkan apotek, laboratorium maupun di klinik kecantikannya. Nah, ini saya share, sebetulnya ini adalah framework teman-teman, framework bagaimana sih dalam membangun sebuah klinik. Ini framework klinik seperti yang saya sering sampaikan ke beberapa teman-teman. Dasarnya, basicnya, ibaratkan sebuah bangunan itu adalah kultur ya teman-teman ya. Di kulturnya, di value-nya, dan value ini adalah value daripada ownernya, leadernya di sini. Ini menjadi pondasi, menjadi basic. Kemudian pilar-pilarnya ada pengelolaan SDM, operasional ataupun di layanannya, kemudian marketing, pemasarannya, kemudian finansialnya. Nah, atapnya ini adalah leadership. Sebuah bangunan atapnya itu leadership. Kemarin kita sudah pernah bahas terkait SDM, terkait operasional, terkait marketing, terkait finance, sudah bahas. Sebagian kita pernah bahas juga terkait kulturnya. Nah, saat ini kita akan sharing bagaimana sih menjadi seorang leader di sebuah klinik, menjadi pemimpin, menjadi pilot ya, pilot bagi sebuah kapal, menjadi nahkoda di sebuah klinik. Ini menjadi framework dari mentor klinik. Leadership ini adalah atap, karena mau bagaimanapun, suka nggak suka, kita adalah pemimpinnya, kita adalah ownernya apapun manajer di sebuah klinik. Oke, nah kalau boleh sharing-sharing teman-teman, kira-kira apa sih permasalahan teman-teman semuanya, para owner klinik, para leader klinik, para manajer klinik yang dihadapi dalam memimpin sebuah klinik? Boleh sharing, boleh raise hand, ataupun boleh di kolom chat, teman-teman boleh sharing. Boleh, silakan teman-teman. Kita belajar bareng-bareng, tidak usah sungkan, tidak usah malu, boleh share apa sih permasalahan ataupun tantangan apa yang dihadapi teman-teman semuanya sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer dalam memimpin sebuah klinik. Boleh share teman-teman, silakan. Saya atau ada yang mau raise hand pun, mau cerita-cerita juga boleh. Silakan teman-teman.
Kak Rifki, boleh dibantu siapa yang mau sharing-sharing terkait bagaimana tantangan ataupun kendala-kendala teman-teman dalam mengelola kliniknya? Ataukah silakan teman-teman, kita berbagi biar saya nggak ngobrol-ngobrol sendiri ini. Ada siapa yang mau, boleh di kolom chat isi teman-teman, ataupun kalau mau ngobrol pun nggak apa-apa. Apa sih tantangan kira-kira? Oke, Kang Robi, terkait komunikasi ya. Bagaimana sih membangun komunikasi yang efektif antara mungkin dengan timnya ya, menyampaikan dengan timnya atau oke. Yang kedua, mengambil keputusan, decision making. Agak susah ya, Kang Robi ya, membuat keputusan. Kang Robi boleh sharing, Kang? Nggak perlu muka juga nggak apa-apa. Kalau boleh cerita-cerita open mic, Kang Robi boleh cerita permasalahannya di kliniknya. Atau teman-teman boleh silakan, ada yang kesulitan yang lain boleh silakan teman-teman. Ada yang kesulitan dalam memimpin timnya ataupun mengelola tim ataupun memimpin sebuah klinik. Kayak Kang Robi dari klinik Putra Medika cerita terkait komunikasi ya. Yang kedua, decision making atau mengambil keputusan. Memang rata-rata sih berdasarkan pengalaman juga dan para tim yang saya tangani, leader-leader di klinik keluarga, memang yang paling susah memang decision making ya. Membuat keputusan bagaimana sih, biasanya karena takut ya, karena takut salah, takut. Dokter Ana, baper, ada yang baper saat anggota tim tidak melaksanakan tugas sesuai instruksi. Oh, baper. Mau ditegur nggak enak ya dok ya, tegurnya nggak enak, ataupun disuruh-suruh, kenapa disuruh-suruh ini nggak jalan-jalan, harus diingetin terus. Oke, yang lainnya silakan teman-teman, boleh sharing, boleh raise hand, boleh. Oke, teman-teman, memang sebagian besar itu yang disampaikan oleh Dokter Ana maupun sama Kang Robi, itu adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para leader. Nah, seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika ke-6 ini, John Quincy, bahwa if your action inspire, jika langkah-langkah ataupun action yang kita kerjakan itu menginspirasi yang lainnya untuk bermimpi lebih ataupun belajar lebih atau mengerjakan lebih ataupun menjadi lebih-lebih lagi, kamu adalah seorang leader. Jadi teman-teman, kalau langkah-langkah kita, action kita menjadi inspirasi untuk yang lainnya untuk bermimpi ataupun untuk lebih belajar ataupun mengerjakan sesuatu menjadi lebih lagi, teman-teman adalah seorang leader. Jadi leader itu bukan hanya kita sebagai penanggung jawab klinik, manajer klinik, pemimpin, bukan hanya posisi teman-teman ya. Bahwa kita diikuti, kita punya follower ya, punya follower untuk diikuti oleh yang lainnya, bukan hanya karena posisi kita. Step pertama itu memang karena posisi ya, tapi nanti kita lihat. Nah, memang berbeda teman-teman ya, kita sebagai seorang leader ataupun menjadi seorang manajer itu berbeda. Seorang pemimpin, kalau manajer itu fokus aktif ya teman-teman. Pemimpin itu dia menginspirasi, memotivasi, menginspirasi, memandu timnya, mementorin timnya, lebih cenderung ke jangka panjang. Sedangkan leader itu lebih jangka pendek, yang tugas harian sehari-hari ngontrol. Kontrol. Sedangkan kalau seorang leader itu visinya lebih panjang, fokusnya lebih ke bagaimana membuat inspirasi timnya untuk bergerak, untuk mendorong timnya untuk berinovasi, berkreativitas tanpa disuruh, dia sudah mau untuk mengerjakan itu. Kita juga memotivasi, kadang-kadang namanya tim, dia ada yang agak malas-malesan, ada yang bermasalah, kita pun motivasi, kita mengembangkan potensi yang dianya, kita kembangkan. Kita
bukan hanya mengelola timnya, bukan hanya mengelola hariannya, mengelola manajerialnya, tetapi bagaimana kita mengembangkan timnya itu menjadi lebih baik lagi. Dia berubah yang tadinya menjadi dia lebih bermanfaat, lebih baik lagi menuju jangka panjangnya. Bukan hanya dia mengerjakan sesuatu aja sesuai prosedur, sesuai regulasi. Itu adalah seorang pemimpin. Nah, langkah-langkahnya pertama adalah teman-teman bisa pertama bangun ya visi dan misi yang kuat teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya visi dan visi ini memang harus dikomunikasikan, ditulis dulu. Pertama ditulis visi yang jelas. Visinya tentukan arahnya mau kemana. Ibarat sebuah kapal, kapal ini akan menuju kemana? Apakah menuju ke benua Amerika ataukah benua Afrika? Tujuannya harus jelas. Tentukan teman-teman tujuannya mau kemana. Visinya arah kapal ini mau kemana. Kita sebagai seorang leader, sebagai seorang nakoda, tentukan. Kemudian yang kedua adalah komunikasikan ke tim kita, ke anak buah kita, ke ABK kita. Komunikasikan kita visi kita kemana. Nah, ini harus dirutikan, diinternalisasi, disampaikan terus-menerus. Seperti yang kemarin sama dengan value juga, ini harus dikomunikasikan. Bagaimana visi kita ke depannya seperti apa? Apa yang kita akan capai? Kita akan menuju Amerika. Oke, kita menuju Amerika. Dalam jangka waktu 1 tahun ini kita akan sampai ke Amerika. Itu harus ditentukan, teman-teman. Visi itu harus jelas dan kita komunikasikan. Dan yang ketiga, kita harus melibatkan tim kita untuk berpartisipasi. Dia mau membantu kita, mensupport kita dalam mencapai visi kita dan bareng-bareng. Nah, teman-teman, kenapa visi ini harus dikomunikasikan, harus kita libatkan tim kita? Karena ini saya sampaikan teman-teman, kuncinya adalah orang tidak akan memenuhi visinya orang lain, tetapi dia harus memenuhi visinya dia juga. Jadi visinya kita, klinik, kita harus sesuai dengan visinya teman-teman, tim kita. Jadi dia harus sejalan teman-teman. Jangan kita maunya ke benua Amerika, tetapi tim kita maunya ke benua Afrika. Makanya dia harus sejalan teman-teman. Jangan berseberangan. Itu makanya harus kita komunikasikan dan kita libatkan supaya dia ada engage, ada rasa kepemilikan ya dan komitmen untuk mewujudkan visi secara bareng-bareng. Jadi visinya kita dan visinya klinik dan visinya tim kita harus sama-sama. Contoh, kuncinya saat hiring. Kita ngobrol dengan, contoh ada perawat yang kita hiring, ngobrol aja. Visinya kemana? Tadi saya sore ini pun baru saja kita interview ada perawat yang mau melamar di klinik keluarga. Visinya mau kemana? Kalau visi dia ternyata memang, oh saya sebetulnya pengen PNS atau visinya mau ke rumah sakit, mau jadi di ruang OK. Oh ya berarti nggak sesuai dong dengan klinik. Nggak mungkin klinik itu ada ruang OK-nya karena kita adalah klinik FKTP, bukan FKTRL yang harus kalau mau dia jadi perawat OK ya berarti harus di rumah sakit. Nah, itu berarti visinya berseberangan. Jadi kita nggak usah berharap banyak ataupun kita nggak usah menyampaikan ataupun meng-approve ternyata visinya berseberangan. Nah, kedua adalah kita mengelola sumber daya manusianya atau tim kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, betul bahwa kita seorang leader itu bakat iya oke. Leadership itu seni oh iya oke. Tetapi yang paling kuncinya adalah leadership itu adalah managing people, mengelola orang. Nah, orang ini punya perasaan, punya pikiran. Ya, ini harus memang paling susah adalah dari seluruh pilar membangun sebuah klinik, membangun bisnis klinik itu adalah mengelola orang. Nah, bagaimana sih? Pertama adalah ya harus ada komunikasi yang terbuka, teman-teman. Kita harus menyampaikan maunya kita apa,
Seperti yang tadi sampaikan, ya jangan baperan dok, dokter Ana. Ya harus sampaikan aja, kita maunya seperti apa sih? Maunya kita seperti apa? Maunya maunya kita harus disampaikan dan dibuat batas-batasnya, dibuat rules-nya, dibuat pagernya. Oh ini kamu jalannya ke sini ya, SOP-nya seperti ini ya. Kalau lewat dari pagar ini ya jangan sampai keluar pagar, kamu berarti melanggar. Ini harus komunikasi harus jelas, harus kita sampaikan ke tim. Buat pertemuan rutin ya, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan teman-teman dikasih tantangan, dikasih target, dikasih kerjaannya apa, targetnya apa. Nah, setelah itu dikasih feedback, dikasih umpan balik teman-teman. Dikasih feedback, dikasih umpan balik seperti apa. Itu ya teman-teman ya, dikasih feedback. Nah, selanjutnya adalah setelah kita komunikasikan, kita kasih dia maunya kita apa, dikasih kerjaannya apa, targetnya apa, kita evaluasi. Kerjaannya dia seperti apa, kasih masukan. Kerjaan kamu sudah bagus, cuma kurangnya ini nih, kasih feedback, kasih masukan. Itu teman-teman ya. Nah, setelah itu kasih apresiasi lah. Kasih pengakuan teman-teman. Kalau kerjaannya bagus, kita kasih apresiasi. Kalaupun enggak, ya jangan kasih feedback, kasih masukan. Masukannya sebelah mana, yang kurang seperti apa, itu kasih masukan teman-teman. Kalaupun dia bagus, untuk apa kita kasih pengakuan, kita kasih apresiasi untuk motivasi dia. Oh, kerja dia benar, ini yang benar, ini yang nggak betul, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Itu harus jelas teman-teman ya. Jangan supaya teman-teman tim kita pun paham ya seperti apa. Selanjutnya adalah kita training ya teman-teman. Kita latih, kita kasih tahu tim kita yang benar yang mana, yang sesuai standarnya seperti apa, buat SOP-nya, buat buku panduannya, benar salahnya seperti apa. Jadi jangan apa-apa nanti tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, capek kita teman-teman. Kalau harus ngasih tahu setiap kali ini dia tanya lagi, tanya lagi. Makanya buat buku panduan, buat SOP, dan kita latih, kita trainingkan tim kita supaya dia mahir. Bagaimana menangani pasien, bagaimana handling komplain, bagaimana alurnya seperti apa, kerjaan dia seperti apa, jobnya apa, targetnya apa. Kemudian kita tiap bulan, tiap hari, tiap minggu kita evaluasi dan kita latih teman-teman. Jadi jangan bilang gitu aja nggak bisa. Kalau memang nggak dilatih, nggak dikasih tahu mana teman-teman akan bisa ya. Yang selanjutnya adalah buat lingkungan kita, ekosistem kita, lingkungan yang positif ya teman-teman ya. Buat yang positif supaya bukan apa-apa. Seperti yang saya sampaikan ya, ibarat kita hiring ya. Kita hiring, tim kita sudah bagus, hiring bagus, tetapi ternyata lingkungannya, contoh bibitnya udah bagus nih, bibitnya udah bagus. Ternyata lingkungannya, tanahnya itu tidak bagus, tidak subur. Sebagus-bagusnya bibit, kalau tanahnya tidak subur, dia nggak akan tumbuh. Dia akan keluar. Itu ya teman-teman ya. Dia akan keluar. Oleh karena itu, kita cari bibitnya yang bagus. Yang kedua, kita buat tanah itu subur. Buat lingkungannya, buat ekosistemnya subur. Ya, di mana kita buat budaya, buat value, buat apresiasi, dia merasa tim kita dihargai, dikasih apresiasi dan didengar. Dengarkan teman-teman didengarkan, begitu merasa didengarkan dia akan merasa menjadi bagian daripada klinik kita. Selanjutnya adalah kelola perubahan teman-teman ya. Kita mengelola perubahan dengan efektif. Maksudnya apa? Pertama kita akan mengidentifikasi masalah. Kalau ada masalah, kita coba identifikasi permasalahan-permasalahan itu, kemudian coba kita cari solusinya cepat, ambil keputusan tepat. Nah,
yang tadi disampaikan oleh Kang Robi bahwa memang paling susah itu seorang leader itu mengambil keputusan. Nah, dalam pengambil keputusan yang dicari adalah pertama data. Datanya permasalahannya di mana sih? Kita identifikasi masalahnya dengan cepat. Kemudian kita cari kemungkinan solusi-solusinya seperti apa untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi jangan dibuat gantung ya. Gimana keputusan itu yang supaya secara efektif dan secara efisien. Jangan lama-lama juga ngambil keputusan ya Kang Robi ya. Nah, apapun keputusan apapun, alasan apapun keputusan yang kita buat, baik itu ada suatu buah perubahan, kebijakan di sebuah klinik kita karena hasil analisanya seperti ini, itu harus kita komunikasikan dengan jelas. Jangan ada yang ditutupi. Apalagi dengan generasi sekarang ya, generasi Gen Z, Gen A, Gen sekarang ini, itu yang ke depan, apalagi ke depannya, itu butuh autentik. Tidak ada yang ditutupi. Sebuah apapun itu, dia harus autentik. Jangan ada yang ditutupi. Sesuai aja. Apa yang keputusan kenapa open secara ini kita buka. Kenapa dibuat keputusan seperti ini? Karena kondisinya seperti ini. Jadi ada kemarin beberapa di klinik keluarga juga kita mengambil beberapa keputusan terkait ada beberapa kebijakan yang kita buat terkait skala upah, perubahan-perubahan segala macam itu kita komunikasikan supaya alasannya kenapa? Karena kondisi seperti ini. Kita buka saja. Memang awal-awalnya akan ada beberapa, tetapi asal kita komunikasinya jelas, kita open manajemen, teman-teman saya rasa akan paham juga. Dia akan stay kalau memang masih sesuai dengan value-nya. Yang tadi ya, ekosistemnya kita bangun. Nah, yang tadi setelah itu ya teman-teman juga membuka seluas-luasnya komunikasi, seluas-luasnya suara teman-teman yang di lapangan, tim kita pun didengarkan. Ada keterbukaan, kita kalau ada masukan pun kita apresiasi, kita dengarkan. Kalau mereka pengennya apa sih, teman-teman nih, tim kita nih pengennya apa sih? Teman-teman tuh pengennya maunya apa? Itu harus komunikasi juga. Kadang-kadang tim kita juga susah juga ngomong ke kita. Tiba-tiba ada kemarin hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa klinik-klinik dari beberapa ada perkumpulan klinik-klinik ngobrol-ngobrol, dok gimana ya caranya supaya turnover di klinik saya kok tinggi, banyak sering keluar masuk. Saya bilang begini, ya ada komunikasi nggak, ada keterbukaan nggak. Yang kedua, dia pasti akan melihat leadernya. Kita akan menjadi role model. Nah, kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Kemudian ya setelah itu ya setelah kita komunikasi ya kuncinya adalah tingkatkan tim kita. Kita tingkatkan keterampilan tim kita supaya kita nggak capek ya ngelatihnya, membuat tingkatkan skillnya, keterampilan secara interpersonal ditingkatkan, kita harus peduli sama mereka, kita harus berempati juga sama kita. Gini, kalau tim kita mau dia loyal sama kita, ya kitanya pun harus loyal sama mereka. Kita harus mendekat juga sama mereka, kita tanya maunya mereka seperti apa. Gitu ya. Ya kita harus empati juga sama mereka, kita harus peduli juga. Apa sama dengan kemarin saat saya share terkait materi marketing, kita harus cari tahu need and want-nya, keinginan dan kebutuhan dari customer kita. Sama juga, kalau kita akan pengen punya tim yang loyal, tim yang engage sama kita, sama juga kita harus tanya ke mereka terkait kebutuhan dan keinginannya mereka. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dia mencari ilmu, ada yang mengembangkan karir, ada yang memang terkait dari materi, masing-masing orang-orang berbeda. Itu makanya kita harus sering ngobrol dengan mereka. Kita harus tahu apa keinginan dan kebutuhannya mereka. Kalau ada kesulitan ya kita support, kita bantu, kita coba cari solusinya. Itu ya teman-teman ya.
Nah, yang tadi kita harus mengkomunikasikan jujur, open, dan dengarkan masukan dari tim kita juga. Terus ya memang ini agak salah satu skill komunikasi yang harus kita latih sebagai seorang leader adalah bagaimana kita mendengar. Komunikasi dengan lewat kita lebih banyak mendengar tim kita. Keterampilan mendengar aktif ini memang harus dilatih teman-teman ya. Jadi bukan hanya mendengar, tapi mendengar yang tidak tersampaikan secara fisik. Itu ya teman-teman. Ini memang harus dilatih. Saya pun sama, masih belajar juga untuk keterampilan mendengar ini secara aktif. Next adalah ya kita kembangkan servant leadership ya. Bagaimana kita menjadi yang tadi ya role model. Kita sebagai seorang pemimpin mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan menjadi contoh dari tim kita. Kita nyuruh value-nya, nilai-nilainya bahwa jangan terlambat. Jam 7 layanan dibuka, kita harus datang jam 7 gitu loh. Tetapi saat rapat, saat pertemuan, kita ini datang terlambat. Ya berarti value yang kita tetapkan, tapi kita tidak memberi contoh. Ya timnya pasti nggak akan ikut. Gitu juga ya. Dan kita akan menjadi role model ya teman-teman. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan jadi contoh. Makanya itu tunjukkanlah value-nya klinik kita itu harus sesuai dengan value-nya kita. Kalau kita membuat value terkait disiplin ataupun tepat waktu, ya kitanya harus disiplin dan tepat waktu. Harus ada kuncinya itu ada di integritas. Ada di integritas dan tindakan-tindakan kita harus didedikasikan, harus ada contohnya. Kemudian, nah tadi ya, dukung kebutuhan dan keinginannya tim kita harus tanya, harus sering ngobrol, harus one on one. Contoh ya, tim kita dikasih target, kok nggak tercapai terus, ada masalah apa? Coba ngobrol dengan dia. Yang biasanya dia bagus, tiba-tiba kok jelek, kenapa? Ditanya, ngobrol lah. Kemungkinan ada masalah keluarga, ada masalah terkait keinginan yang sakit hati, keinginan yang nggak tercapai. Itu harus kita sering ngobrol teman-teman ya. Kalau perlu ternyata, contoh ya, tim kita kok nggak bisa-bisa ini masalah, ya kita training lah teman-teman. Kita latih tim kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Contoh dia di bagian marketing, tetapi kok targetnya nggak tercapai terus, ya kita kasih training lah terkait kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya mereka. Targetnya apa, kita dukung. Kebutuhannya apa, saya butuh ini Pak, Dok. Nah, kita dukung. Ya. Kemudian ya kita bantu juga kalau dia yang tadi ya tidak mencapai target atau ada kesulitan dalam pekerjaan, kita tanya masalahnya apa, kenapa nggak tercapai target, kenapa pekerjaan ini nggak selesai-selesai, nggak sesuai schedule. Kita tanya, jangan cuma marah-marah aja, cuma nagih-nagih kerjaan aja, tetapi kita tidak ngobrol dengan mereka, tidak mencarikan solusinya. Kita kasih solusi ke mereka lah. Itu teman-teman ya. Oke. Jadi konklusinya adalah seorang pemimpin memang yang dibutuhkan itu sebetulnya mindset ya teman-teman ya. Kita mau menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, menjadi pemimpin sebuah klinik, itu kuncinya ada di mindset. Dan mindset ini adalah itu yang membuat klinik kita menjadi maju, termasuk dalam pengembangan keterampilan kitanya menjadi maju juga. Jadi kita harus belajar upgrading skill, ya harus belajar 70% leadership itu dari skill teman-teman ya. Memang 30% ada bakat leadership itu, tetapi 70% itu dari skill. Kita harus mengembangkan skill kita. Kuncinya itu di ya attitude, dari attitude kita akan value kita ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi kita tadi. Kita mengkomunikasikan ke tim, kemudian kita punya visi ya. Visi punya seorang leader itu harus punya visioner.
visi jangka panjang untuk menentukan strategi kita ke depan seperti apa. Klinik kita mau dibawa ke arah mana. Oleh karena itu kita harus belajar ya komunikasi, harus belajar bagaimana mengelola secara manajerialnya. Kita pun harus berempati ke tim kita. Kita kembangkan tim kita juga, sering ngobrol dengan mereka. Kita pun harus tanya kebutuhan dan keinginan mereka seperti apa. Dan semua orang pada dasarnya dengan belajar ini kita bisa menjadi semua orang bisa menjadi seorang leader. Jadi jangan takut teman-teman, saya nggak bakat jadi leader. Kalau teman-teman sudah bilang seperti itu, berarti ya agak susah menjadi seorang leader. Dan leadership ini bisa dipelajari. Dan saya orangnya introvert, Dok. Ya saya juga introvert, tapi bisa tuh ternyata dengan belajar, ya kalau memang kita nggak bisa komunikasi, ya belajar komunikasi. Bagaimana menjadi seorang motivator, menjadi public speaking, seperti apa, supaya jadi inspirasi buat tim kita. Oke. Seorang leader yang di klinik yang efektif tidak hanya memfokuskan pada hasil ya, teman-teman ya. Kalau kita kan sebagai owner, pengennya kan supaya cepat ya, supaya cuannya banyak, supaya kliniknya pasiennya banyak, supaya berkembang ya. Ini memimpin sebuah klinik, bisnis klinik itu butuh waktu, teman-teman. Kita butuh belajar, dan paling utamanya adalah leadership itu adalah mengelola orang. Bagaimana mengelola orang. Itu teman-teman ya. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, bisnis klinik itu ya terkait orang, teman-teman. Bagaimana orang itu kita kelola supaya menjadi lebih baik, menjadi apa yang menjadi maunya kita seperti apa. Itu teman-teman ya. Sampai sini teman-teman. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing-sharingkan, boleh kita. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Dokter Maulana. Memang ya mindsetnya harus kita rubah. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, mengelola sebuah klinik ya, kita harus betul-betul ya fokus dan sama-sama belajar kita. Tidak ada alasan, no excuse bahwa kita introvert, saya bukan orang yang berani, bisa tampil di depan, bisa ya belajar lah. Kalau kita nggak bisa tampil di depan, nggak bisa public speaking, nggak bisa komunikasi, ya kita harus belajar komunikasi. Oke, ada yang ditanya teman-teman? Silakan. Atau ada yang bisa diberikan sharing-sharing, kita akan komunikasi tiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya kita akan membuat free seminar ya. Oke, ada dari Dokter Ana. Dok, sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara komunikasi atau menginfluence tim tetapi tidak terkesan menggurui? Oke, bagus Dok. Bagaimana sih supaya kita bisa menyampaikan komunikasi dan menginspirasi tim kita tetapi kesannya nggak menggurui ya? Pertama adalah Dok, ajak ngobrol. Apa ya? Bikin kedekatan ya. Bikin kedekatan dengan tim kita. Ajak ngobrol, bangun trust-nya dulu. Kalau kita udah sama-sama trust dengan dia, bangun komunikasi awalnya seperti itu, Dok. Bangun komunikasinya dulu, bangun sama-sama trust dulu. Kalau sudah ada trust, sudah ada komunikasi, baru kita kasih tahu maunya kita. Maunya dia dulu seperti apa, keinginan dia seperti apa, visi dia kemana. Setelah itu kita sampaikanlah visinya klinik seperti apa, maunya kita seperti apa. Oke, yang kedua, kita harus memberi contoh, Dok. Contoh, kita mau ngasih tahu bahwa ngisi data itu harus tepat loh, identitas itu harus lengkap ya. Kenapa? Goalnya apa sih? Karena ini adalah terkait mutu. Terkait mutu harus lengkap. Kenapa sih harus lengkap? Terkait mutu. Nanti kalau kita datanya nggak lengkap, kita mau konfirmasi segala macam agak susah. Makanya oleh karena itu harus lengkap. Kalau perlu, Dok, kalau dia tanya kesulitannya di mana, setelah itu kasih contoh. Kita sebagai seorang pemimpin harus ngasih contoh. Jangan cuma nyuruh aja tetapi
mungkin dia nggak tahu. Satu, dia nggak tahu. Makanya itu, oleh karena itu dia harus di training dong. Dia harus di training, kita harus latih, dia harus kasih tahu mana benarnya, mana salahnya. Yang tadi, kita harus membuat pagar, membuat SOP, membuat aturan yang memang benar salahnya seperti apa. Dan kita ngasih tahu. Kuncinya tetap harus ada bangun trust dulu, Dok. Bangun komunikasi. Kalau istilahnya saya, komunikasi itu adalah oli. Makanya harus ada komunikasi. Nah, apalagi kalau timnya masih kecil, sebetulnya lebih enak, Dok, ya. Kalau misalnya timnya kliniknya masih kecil, bangun komunikasi, bangun trust, sering ngobrol, sering ajak ngopi-ngopi, akhirnya nongkrong-nongkrong, bukan hanya sekedar pekerjaan aja, tetapi coba tanya ke masalah. Jadi yang tadi ya, managing people itu memang agak susah, Dok. Lagi kita tanya bukan hanya terkait pekerjaan, tetapi tanyalah keluarganya seperti apa, kondisi dia seperti apa, kebutuhan dia seperti apa, keinginan dia seperti apa. Itu ya, Dok, ya. Bangun komunikasi. Oke, dari Firda nih, dari pengalaman Pak Dokter, apa pengalaman paling rumit dalam mengelola orang? Yang paling rumit mengelola orang itu adalah yang tadi, membangun komunikasinya ya. Membangun komunikasinya, kita mengetahui apa maunya dia dan keinginannya dia. Dia keinginan dia mau kemana, kebutuhan dia seperti apa. Kadang-kadang tim kita ini kadang susah untuk apa ya, begitu kita kadang-kadang karena kita sebagai owner, sebagai leader, ngobrol itu memang susah, ada barier, tetapi memang harus terus dibangun, dan ini membutuhkan waktu, Dok, ya. Afirdan juga ya, membutuhkan waktu untuk membangun trust itu. Sama dengan kita saat kita pacaran dulu. Kenapa kita percaya sama istri kita, apa namanya, calon atau pacar kita nikahkan, kan kita menjadi suaminya, ya suami istri, jadi ke jenjang pernikahan, karena ya tadi, bangun dulu komunikasinya, sering pacaran, komunikasi, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, menyamakan value, menyamakan visi tadi. Nah, yang agak susah adalah kalau tim kita tidak open. Nah, untuk tidak open untuk menjalin komunikasinya, itu agak susah. Agak susah. Dan yang paling susah lagi adalah berbeda value-nya, attitude-nya. Nah, di situ kita harus tegas ya, memutuskan sesuatu, oh ini memang tidak sesuai dengan value-value yang kita buat. Attitude-nya, kuncinya di attitude-nya. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka ya, harus daripada merusak ya kita lepaskan saja. Itu agak susah memutuskan melepas tim, karena ya tadi ya, berhubungan dengan orang, ada perasaan, ada rasa yang memang harus berkompleks ya. Managing people itu kompleks sekali. Itu Afir dan itu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Saya undang teman-teman untuk bergabung di acara kita membuat training offline. Selain free seminar juga yang tiap Rabu malam, kita juga memberi training offline di 13-14 Juli untuk para leader, para owner klinik, secara leadershipnya seperti apa. Dengan Kang Novi Setiabakti, sekalian di klinik keluarga, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, kita juga klinik tour juga. Dari Pak Bambang, Dok, bagaimana menangani situasi di mana anggota tim kita tidak sepakat, sepaham dengan keputusan atau arahan yang seorang pemimpin diberikan? Ya, memang begini, Dok, Kang, Pak Bambang atau Kang Bambang ini ya. Kuncinya adalah komunikasi ya. Harus komunikasi dulu, sampaikan dulu pakai data. Kita open aja seperti apa, pakai data. Kita kalau perlu one on one, sampaikan keputusannya seperti apa, karena goalnya apa sih, kenapa kita membuat keputusan ini, goalnya apa, tujuannya apa, datanya seperti ini, kenapa kita mengambil keputusan seperti ini. Satu itu. Kalaupun teman-teman tidak sepaham ataupun tidak sepakat, tidak sepakatnya atau tidak sepahamnya di mana?
Tetap kita harus dengarkan suaranya mereka. Tidak sepakat atau tidak sepahamnya di mana. Kalau tidak sepakat dan sepahamnya bisa kita komunikasikan, kita bisa luruskan, ya alhamdulillah. Sampai terjadi kesepakatan. Nah, tapi kalau sudah menyangkut attitude, menyangkut value-nya kita, nah tapi value-nya pun sama, harus kita komunikasikan juga ya. Menyangkut itu, apalagi dia sampai mempengaruhi tim yang lainnya, jadi toksik, ya mau nggak mau harus kita keluarkan. Nah, itu keputusan itu kita harus tegas teman-teman ya. Memang yang paling sulit ya memang membuat keputusan itu. Kita harus tegas terkait hal terutama terkait value, terkait attitude. Nah, makanya itu memang sama lah Pak Bambang ya. Bagaimana mengkomunikasikan arahan-arahan itu ya harus terus-menerus. Kalau perlu ya kita kontrol, kita monitoring dan kita kasih feedback. Kadang-kadang tim kita iya aja, tetapi kadang-kadang tidak dikerjakan kan. Permasalahan seperti itu. Ya, tinggal kita kontrol, baik itu harian, mingguan, bulanan, kita harus evaluasi terus. Kita kasih feedback, kita monitoring. Nah, masalahnya di monitoring dan evaluasi ini yang agak memang memakan butuh waktu. Itu ya Pak Bambang ya. Jadi butuh waktu untuk terus mengkomunikasi. Kunci di situ. Memang kita harus namanya membangun sebuah klinik itu dibutuhkan waktu, tenaga untuk menangani orang. Dan itu memang harus. Tapi kalau sudah ada trust, saling trust, kita trust ke tim kita dan tim kita ada trust ke kita. Kalau engage-nya udah terbangun, komunikasi udah terbangun dan saling percaya itu, insya Allah makin maju. Gitu Pak Bambang. Insya Allah lah kita akan berkembang bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama untuk membangun tim kita ataupun klinik kita. Gitu teman-teman. Yang lain kalau tidak ada pertanyaan, saya undang teman-teman untuk bergabung di Zoominar selanjutnya. 2 minggu lagi kita ketemu dengan materi yang berbeda. Tunggu saja. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Saya close ya.